Swastiastu. Halo semuanya, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Igusti Agung Megamas Dewi Pertiwi. Saya guru SMA Negeri 1 Nusa Penida. Saya adalah calon guru penggerak Angkatan 7, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Provinsi Bali. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan hasil aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Perkenalkan, beliau berdua adalah fasilitator dan pengajar praktik saya, yaitu Bapak Eko Pramesti Sumarto dan juga Ibu Dewayu Made Puspita Sari. Berikut ini adalah rancangan tindakan aksi nyata saya. Yang pertama, latar belakang. Peserta didik masih berpikir bahwa mentaati peraturan sekolah dikarenakan takut dihukum atau menerima konsekuensi yang berat dan dapat menurunkan nama baiknya. Akibatnya, peserta didik melakukan kebaikan hanya pada saat di sekolah atau hanya pada saat di depan orang lain, seperti di depan guru. Ketaatan mereka terhadap peraturan yang mereka lakukan tidak berasal dari kesadaran dari dalam dirinya. Mentaati peraturan tersebut bukanlah sebuah kebiasaan, akan tetapi ketakutan dan mencari perhatian. Selanjutnya, tujuan aksi nyata. Yang pertama, menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas. Yang kedua, menumbuhkan motivasi dari dalam diri murid untuk melakukan budaya positif. Yang ketiga, menciptakan budaya positif. Yang keempat, mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam pemecahan masalah. Yang kelima, guru mampu mengambil posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Berikutnya, tolak ukur keberhasilan hasil aksi nyata saya adalah: yang pertama, siswa mampu membuat keyakinan kelas yang dipasang di dinding kelas. Yang kedua, siswa mampu menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas yang telah dibuat. Yang ketiga, terlihatnya perubahan karakter siswa menjadi lebih baik. Yang keempat, tumbuhnya motivasi internal pada diri siswa. Yang kelima, siswa mampu mencari solusi atas permasalahan yang ada dan mampu menunjukkan perilaku atas masalah yang pernah dihadapinya. Yang keenam, siswa dan guru mampu menjalankan budaya positif secara konsisten dan kontinu. Yang ketujuh, guru mampu menjalankan posisi kontrol sebagai manajer dan melaksanakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang kedelapan, terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Berikutnya adalah lini masa tindakan atau langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang pertama, meminta izin dan menyampaikan rencana kegiatan aksi nyata tentang budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan guru. Yang kedua, melakukan sesi berbagi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif kepada teman sejawat. Yang ketiga, guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Yang keempat, guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Yang kelima, kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas. Yang keenam, mengajak rekan guru untuk mengambil posisi kontrol manajer dan melaksanakan segitiga restitusi untuk mengatasi masalah. Yang ketujuh, berkolaborasi dengan seluruh komunitas sekolah untuk menjalankan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama secara konsisten dan kontinu. Yang kedelapan, melakukan refleksi dan tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan keyakinan sekolah atau kelas. Yang kesembilan,
mendokumentasikan setiap kegiatan sebagai bahan refleksi pembiasaan budaya positif. Berikut adalah dukungan yang dibutuhkan. Yang pertama, dukungan dari orang tua di rumah dalam membiasakan budaya positif kepada anak-anaknya. Yang kedua, warga sekolah sebagai role model atau teladan bagi peserta didik dalam menanamkan budaya positif. Yang ketiga, seluruh warga sekolah berkolaborasi, bergotong royong, dan bergerak bersinergis dalam menciptakan serta membiasakan budaya positif di sekolah. Dan yang terakhir adalah dukungan yang dibutuhkan adalah media, berupa laptop, PowerPoint, video, papan tulis, sticky note, alat tulis, kamera, dan lain-lain. Berikut ini adalah dokumentasi kegiatan hasil aksi nyata saya. Meminta izin dan menyampaikan rencana kegiatan aksi nyata tentang budaya positif kepada kepala sekolah dan rekan guru. Proses pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama adalah melakukan diskusi. Jadi, guru dan siswa melakukan diskusi bersama bagaimana kelas yang diinginkan oleh siswa dan bagaimana cara untuk mewujudkan kelas yang diimpikan tersebut. Yang kedua adalah merumuskan. Merumuskan nilai positif yang dapat diambil dari kesepakatan bersama atau diambil dan disepakati bersama. Menggunakan kalimat positif dan tidak berupa peraturan. Dan yang terakhir adalah sosialisasi, yaitu membuat poster dan menempelkan pada tempat yang mudah terlihat dan terbaca, dan memantau pelaksanaan dan merefleksikannya. Berikut ini merupakan kegiatan pengibasan modul 1.4 di sekolah mengenai pemahaman dan pengalaman budaya positif kepada rekan sejawat tempat saya mengajar. Masih, oke. Saya lanjutkan ya. Jadi saya akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya setiap orang itu masing-masing memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Pertama, saya akan memberikan sebuah pertanyaan pemantik, yaitu seorang ibu guru yang bernama Ibu Ambar. Dia itu adalah seorang guru wali kelas 2A. Jadi ini guru SD ya, di SD Pelita Hati. Dia sedang bingung menghadapi ulas salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada Ibu Ambar dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda sebagai Ibu Ambar, bagaimana menghadapi situasi ini? Dan apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Dan menurut Bapak Ibu, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal tersebut? Saya beri waktu 2 menit untuk berpikir. Setelah itu saya ingin satu orang untuk memberikan komentarnya.
Baik, apa ada yang mau memberikan komentar? Kalau tidak ada, bisa saya tunjuk sebentar ya. Oke, Pak Putu Indra, silahkan. Baik, terima kasih Bu Gung. Jadi terkait dengan ilustrasi yang Bu Gung sajikan tadi di slide, di sini ada kasus di mana seorang siswa yang bernama Doni tadi sering meminta dengan paksa bekal makan siang dari teman-temannya. Nah, kalau saya menjadi Ibu Ambar, apa yang akan saya lakukan tentunya adalah memanggil Doni dan menanyakan, mengkonfirmasi alasan Doni kenapa dia melakukan hal tersebut. Kemudian kira-kira apa alasan Doni untuk melakukan hal itu? Tentu itu adalah pertanyaan lanjutan. Jadi kemungkinannya bisa banyak, apakah dia memang tidak membawa bekal ke sekolah, mungkin orang tuanya tidak menyiapkan bekal, atau memang bekal yang dibawa Doni itu dia tidak suka. Nah, sedangkan bekal yang dibawa temannya mungkin dia lebih menyukainya, mungkin lebih enak dan sebagainya. Nah, itu mungkin Bu Gung yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Putu Indra. Jadi, benar sekali yang dikatakan oleh Pak Putu Indra dalam konteks penegakan disiplin positif. Di sini si Ibu Ambar memang sebaiknya mencari tahu alasan Doni mengapa melakukan tindakan tersebut agar kita mengetahui kebutuhan apa sih yang sebenarnya yang Doni ini berusaha untuk memenuhinya. Dan pasti ada suatu tujuan di balik sebuah perilaku Doni. Kita juga percaya kalau murid kita pasti memiliki tujuan di balik perilaku mereka. Salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi, menurut Dr. William Glasser dalam teori choice atau teori pilihan, itu manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Jadi 5 kebutuhan dasar itu antara lain ada survival, yaitu artinya bertahan hidup, kemudian power atau kekuasaan, kemudian freedom atau kebebasan, kemudian fun, kesenangan, dan yang terakhir adalah belonging atau kasih sayang. Jadi kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu yang paling penting adalah survival atau bertahan hidup. Jadi bertahan ini contohnya adalah kesehatan, rumah, makanan. Jadi kebutuhan akan merasa perasaan aman juga termasuk ke dalam kebutuhan survival atau bertahan hidup. Nah, dalam kasus yang tadi, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha untuk Doni penuhi ini adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kemudian kebutuhan yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kebutuhan rasa diterima ini adalah termasuk kebutuhan psikologis, kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga termasuk keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, dalam kasus tadi, yaitu kasusnya Doni, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ketika temannya melaporkan tindakannya dia tadi kepada gurunya, dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha untuk dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa untuk diterima. Kemudian kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan atau power. Jadi kebutuhan ini
berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan yang dimiliki, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Dan kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi seorang pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru. Dalam kasus Doni tadi, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan jadi mau menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu akan kekuasaan atau power. Kemudian kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan hal yang menarik. Nah, dalam kasus tadi, kasusnya Doni, kalau dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau pilihan. Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Jadi bisa kita ekspresikan dengan cara bermain dan tertawa. Dalam kasusnya Doni tadi, jika Doni ini melakukannya karena iseng, dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, oleh karena itu, Doni ini berusaha untuk memenuhi. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai posisi kontrol seorang guru. Jadi, seorang guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol. Yaitu yang pertama, sebagai penghukum, kemudian membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di dalam contoh penerapannya dari 5 posisi kontrol ini, contohnya adalah dengan kasus siswa terlambat hadir di sekolah. Jika dia sebagai guru, sebagai seorang penghukum, maka dia akan berkata bahwa dengan cara sambil menunjuk-nunjuk, dengan raut muka yang marah, dia akan berkata, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu saja datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kira-kira dari kata-kata ini, seorang siswa itu akan merasa bagaimana? Bagaimana perasaan siswa jika kita mengatakan hal tersebut? Nah, hasilnya itu adalah kemungkinan besar adalah murid akan marah dan menjadi dendam atau bersifat agresif. Nah, bisa jadi sesudah kembali dia duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Nah, lebih buruknya lagi, misalnya saat sepulang sekolah, murid itu melihat motor atau mobil yang dikendarai yang akan digunakan bapaknya untuk pulang atau ibu gurunya. Nah, dia bisa saja berpikir untuk menggores kendaraan tersebut dengan paku atau bahkan kita bocorkan saja bannya biar kempes. Jadi guru itu nggak bisa pulang kayak gitu. Terus yang kedua yaitu jika guru menjadi pembuat rasa bersalah. Nah, biasanya nada suaranya itu memelas, halus, sedih, dan kemudian bahasa tubuhnya merapat pada anak atau lesu.
Contohnya, kamu ini bagaimana ya? Kamu kan sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Nah, bagaimana hasilnya jika seorang siswa kita berikan ucapan seperti itu? Bagaimana perasaannya? Maka murid itu akan merasa bersalah. Jadi dia akan merasa bersalah telah mengecewakan gurunya tersebut. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam atau terpendam, jadi murid menahan perasaannya. Nah, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Nah, murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus atau meluap amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nah, kemudian ada posisi seorang guru sebagai teman. Biasanya nada suaranya ini akan ramah, akrab, dan suka bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya jenaka atau sumringah. Jadi contohnya seperti ini. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh sama ibu. Kenapa kamu terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu bantu kamu. Kamu ini. Nah, jika kita melakukan posisi sebagai teman, posisi kontrol sebagai teman, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi ini ada dampak positifnya kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Jadi murid itu jadi akrab dengan kita. Namun ada juga sisi negatifnya. Jadi murid menjadi tergantung pada diri kita. Hal ini pernah terjadi kepada saya, yaitu waktu saya menangani kasus kelas 15 waktu tahun ajaran lalu. Seperti yang mungkin sudah tahu, anaknya itu cewek. Jadi setiap dia ada masalah, dia pasti akan mencari saya. Nah, sekarang bagaimana cara saya melepas dia perlahan-lahan dan akhirnya dia tidak pernah meminta bantuan kepada saya lagi. Jadi dia bisa mengontrol dirinya dia sendiri. Kemudian, seperti yang tadi saya bilang, bila ada masalah, dia pasti akan mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Nah, akibat lain dari posisi teman ini, si Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh itu adalah guru yang tadi berkata, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Jadi hanya kepada guru itu saja. Dan belum tentu berlaku kepada sesama guru yang lain atau orang lain. Kemudian yang keempat itu adalah guru sebagai posisi kontrol pemantau. Jadi nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Contohnya seperti ini. Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Ini kamu sudah terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Silakan kamu tetap diam di kelas saat jam istirahat untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal. Nah, bagaimana hasil perasaan siswanya jika kita melakukan dengan posisi kontrol sebagai pemantau? Jadi, murid akan memahami konsekuensi yang akan harus dijalankan karena dia telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Dan yang terakhir, yang seharusnya kita lakukan kepada siswa yang paling benar itu adalah sebagai seorang manajer. Jadi, nada suaranya itu tulus, tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Contohnya seperti ini. Adi,
apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Nah, kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Seperti itu. Jadi, dalam posisi manajer ini, suara guru itu harus tulus. Tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal terhadap perbuatan murid tersebut dan tampak sedih sekali akan perbuatannya. Ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Dari paparan saya tadi, kira-kira teman-teman pernah ada di posisi kontrol yang mana? Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Silakan tulis di kolom chat. Belum ada yang mengirimkan? Oke, Pak Putu Indra biasanya membuat rasa bersalah, namun akhir-akhir ini lebih ke teman. Oke, Pak Putu Indra mungkin bisa sharing masalahnya seperti apa, Pak? Silakan. Baik, terima kasih Bu Gung. Jadi terkait dengan peran kontrol tadi, jadi awalnya saya kepada siswa, kebetulan saya juga wali 12 IBB 2 yang siswanya cukup sering juga bermasalah, dan orangnya itu saja. Pada awalnya saya mencoba mengubah atau mendisiplinkan siswa tersebut dengan cara membuat mereka merasa bersalah, seperti yang Bu Gung terangkan tadi. Namun rupanya tidak begitu efektif untuk mengubah perilakunya. Jadi akhirnya saya lakukan pendekatan personal dan kemudian mengubah peran kontrol tersebut lebih menjadi seperti teman. Dan nampaknya anak-anak tersebut merasa lebih nyaman dan perlahan-lahan mulai ada progres pembelajaran di kelas. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Putu Indra atas sharingnya. Memang sebenarnya kelima posisi kontrol ini bisa digunakan yang mana saja, itu sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Misalnya kalau sebenarnya yang paling bagus itu adalah control manager. Namun jika kita belum bisa sampai ke control manager karena mungkin situasi siswanya seperti apa, bisa kita gunakan posisi-posisi yang lain. Baik, kita lanjut ya. Nah, ini tadi penjelasan sedikit mengenai 5 posisi kontrol yang tadi. Jadi, kalau penghukum itu motivasinya adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah, motivasi siswanya adalah untuk menghindari hukuman. Jadi, kontrol ini berasal dari luar. Jadi, untuk penghukum, guru itu berbuat akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau pembuat orang merasa bersalah, guru akan berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu begini. Ibu kecewa sekali dengan kamu. Itu untuk pembuat orang merasa bersalah. Nah, kalau guru berkata di penghukum itu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Jadi sambil menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, seperti itu. Kalau di pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu bagaimana konsekuensinya. Ibu lelah sekali sudah mengatakannya. Ibu stres sudah berapa kali ibu mengatakan kepada kamu. Tapi kamu tetap melakukan hal tersebut. Misalnya seperti itu. Kemudian hasil dari penghukum. Siswa itu menjadi memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Kalau pembuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan juga berbohong. Nah, bagaimana kaitan dengan dunia yang berkualitas? Jadi murid itu di penghukum, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Jadi saya melakukannya karena ya dihukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Ya, saya melakukannya ya karena guru yang ini, seperti itu. Terus murid berkata,
untuk penghukum, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini saya sering sekali lihat jika misalnya, tolong masukkan bajunya, biarin aja, buka aja lagi, toh juga nanti palingan dia marah-marah lagi disuruh masukin baju lagi. Itu biasanya mereka ngomong seperti itu di jalan. Pas ada saya dengar sekali. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, itu murid berkata, maafkan saya Bu, maafkan saya Pak. Nah, dampak pada murid untuk penghukum itu akan mengulangi kesalahan yang berulang-ulang. Kesalahan yang sama. Disuruh masukin baju, lagi sebentar udah keluar lagi. Kemudian pembuat orang merasa bersalah, dia menjadi merasa rendah diri. Nah, untuk posisi teman dan pemantau, jadi motivasinya itu adalah mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Misalnya teman, gurunya membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian pemantau menghitung dan mengukur. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, itu untuk posisi teman. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, kalau pemantau, dia menanyakan, apa peraturannya? Apa tata tertibnya? Kalau hasil dari teman, dia menjadi ketergantungan terhadap guru tersebut. Ketergantungan pertolongan, tidak bisa mengambil pilihan dari dirinya sendiri. Kemudian kalau pemantau, dia menyesuaikan diri bila diawasi. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitas untuk teman, itu murid meletakkan guru sendiri sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau pemantau, murid meletakkan guru, peraturan, dan hukum di dunia yang berkualitas. Nah, murid berkata, kalau pada posisi teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu ya. Nah, kalau sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh? Berapa halaman yang harus saya tulis? Kemudian dampak pada murid. Jika di posisi teman, lemah, tidak mandiri, dan dia pasti tergantung kepada kita. Kemudian pemantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Dan yang terakhir yaitu posisi manajer. Itu motivasinya adalah menghargai dirinya sendiri. Kemudian dia bisa mengontrol dirinya sendiri. Contoh, guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, perkataannya biasanya apa yang kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya menguatkan pribadi anak tersebut. Dan kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini, Bu? Pak. Kemudian dampak dari murid itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Selanjutnya di sini ada pernyataan-pernyataan seperti apa yang dilakukan oleh posisi kontrol seperti ini. Contohnya, kalau posisi kontrol pembuat orang merasa bersalah, biasanya pernyataan-pernyataannya adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kalau penghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau teman, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Jika pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Jadi dia akan mendapatkan sebuah imbalan. Kemudian manajer. Jadi dia akan menanyakan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Jadi siswa itu disuruh berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah yang telah diperbuat. Dan lagi satu yaitu penghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Selanjutnya, ada yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Jadi, keyakinan kelas ini mungkin hampir sama dengan kesepakatan kelas ya. Di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak dikatakan peraturan kelas saja? Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Bapak dan Ibu. Pertanyaan pertama yaitu,
mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak sejauh 1,5 meter. Ada yang mau memberikan tanggapan mengenai dua pernyataan tadi? Silakan raise hand-nya. Kalau tidak ada, boleh saya tunjuk ya. Ibu Pratiwi? Halo Ibu, apakah masih ada? Oke, tidak ada jawaban. Coba kita ke... Oh ya, gimana Ibu? Bisa diulang pertanyaannya? Oh ya, pertanyaannya itu adalah yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu tujuannya itu tujuannya adalah untuk keselamatan diri kita sendiri, karena dengan menggunakan helm, seandainya kalau kita mengalami kecelakaan, itu bisa melindungi kepala kita dari benturan. Untuk pertanyaan nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Itu tujuannya juga untuk keselamatan kita, menjaga kesehatan kita dari virus. Dengan menggunakan masker, apabila ada orang lain yang sakit atau kita yang sakit, bisa mencegah menularkan ke orang lain atau mencegah tertular dari orang lain. Begitu juga dengan mencuci tangan. Dengan mencuci tangan kita jadi itu juga untuk mencegah tertularnya virus dari kita. Oke, baik. Terima kasih Ibu Pratiwi. Jadi jawaban Ibu Pratiwi yang pertama itu adalah untuk keselamatan. Kemudian yang kedua itu adalah untuk keselamatan dan juga kesehatan. Nah, nilai-nilai keselamatan dan kesehatan ini adalah kita sebut dengan keyakinan. Kenapa kita mematuhi peraturan menggunakan helm? Karena kita yakin dengan menggunakan helm, kita akan menjadi selamat jika terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, itu kesehatan dan keselamatan. Mengapa kita yakin untuk menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Karena kesehatan kita sendiri. Makanya dinamakan keyakinan kelas, agar kita meyakini apa yang kita lakukan dari dalam diri kita, bukan karena adanya peraturan. Nah, ciri-ciri keyakinan kelas. Yang pertama, itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga mudah untuk diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Yang keempat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas tersebut. Yang kelima, pembuatan keyakinan melibatkan seluruh warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Nah, kegiatan membuat keyakinan kelas ini sudah saya terapkan. Jadi, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Jadi, yang pertama itu kita berdiskusi dulu tentang peraturan yang ada di sekolah. Kemudian kita rangkum sedikit demi sedikit. Saya juga tanyakan, kalian mau
kelas impian kalian itu seperti apa. Jadi mereka menulis di sticky note. Di sana dia menulis, saya mau kelas saya seperti ini, dan cara mewujudkannya adalah seperti ini. Kemudian baru kita merumuskan peraturan tadi atau impian mereka, kelas impian mereka menjadi keyakinan. Jadi ditulis di kertas manila menjadi lebih kecil atau kerucut lagi peraturannya itu menjadi sebuah keyakinan. Kemudian yang terakhir itu adalah menempelkan keyakinan di kelas. Nah, bagaimana cara prosedur pembentukan keyakinan kelas? Jadi yang pertama itu adalah kita harus melakukan curah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di kelas. Kemudian yang kedua, mencatat semua masukan-masukan para siswa. Di papan tulis atau di sticky note tadi, lalu kemudian kita tulis kembali ke kertas manila, di mana semua anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Kemudian yang ketiga itu menyusun keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas itu kalimat negatif, contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah kalimat negatif tersebut menjadi sebuah kalimat positif seperti berjalanlah di kelas atau koridor. Kemudian meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah kita catat. Jadi kita ajak murid-murid kita untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian setelah itu kita menempelkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah untuk dilihat semua warga kelas dari hasil dari keyakinan kelas yang sudah kita susun tadi. Baik, di sini ada peraturan. Peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas apa? Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Dilarang menggunakan narkoba. Bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker dan jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, jawabannya adalah yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi itu termasuk keyakinan kelas tanggung jawab. Kemudian yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Jadi keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain. Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, itu keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain, bersabar. Dan gunakan masker, itu keyakinan kelas kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Selanjutnya itu ada restitusi. Apakah itu restitusi? Jadi, restitusi adalah proses menciptakan kondisi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan siswa untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, memberikan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat,
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang dilakukan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh kasusnya misalnya siswa tidak mengerjakan PR. Ya, pada saat misalnya kita lakukan hukuman, jadi guru memberikan hukuman kepada siswa. Bisa berupa apa saja, misalnya karena tidak mengerjakan PR, tugasnya ditambah lagi. Kemudian guru marah dan siswa menjadi takut. Kemudian kalau konsekuensi, yang pertama, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa jadi menghormati peraturan. Nah, perbedaan dengan restitusi adalah, jadi guru itu akan menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Nah, kemudian guru menjadi terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, jadi itu adalah perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ini adalah kalau hukuman itu termasuk ke identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu adalah identitas sukses dan siswa menjadi disiplin. Contoh hukuman. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi itu siswa bisa melakukan pilihan. Kemudian hukuman tidak nyaman bagi siswa anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman, perilaku pasif-agresif meningkat. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Hukuman, peraturannya adalah kamu harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Restitusi, apa yang telah kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi, murid atau anak menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Oke, kita lanjut ke segitiga restitusi. Apakah itu segitiga restitusi? Jadi, segitiga restitusi ini ada 3 hal yang penting, yaitu yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Bagaimana kita menstabilkan identitas anak? Dengan cara setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, jadi kita stabilkan dulu identitas anak tersebut. Kemudian, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan?
Dan yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Penjelasan selanjutnya yaitu untuk menstabilkan identitas, kita membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi untuk membuat anak yang merasa gagal, jadi anak yang gagal dengan perbuatannya dia, kita harus menjadikan hal itu adalah positif terhadap dirinya. Jadi kata-katanya itu, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang sebenarnya benar dan siapa yang salah. Kami di sini atau saya di sini lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi itulah kata-kata untuk menstabilkan identitas anak tersebut. Kemudian validasi kebutuhan. Membantu murid mengenal basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Nah, pada dasarnya kan setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan dasarnya yang seperti saya bilang, ada kekuasaan, kebebasan, rasa kasih sayang, kesenangan, dan bertahan hidup. Jadi, biasanya guru akan berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Yang kedua, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang ketiga, apa yang penting bagi kamu? Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Kemudian, yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Contoh kata-katanya adalah, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana kita menanyakan keyakinan dari seorang siswa. Kita juga bisa melakukan intervensi. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan dengan cara non-konfrontatif. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau dan manajer. Yaitu ada, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Jadi itu adalah contoh-contoh kalimat dari intervensi. Baik, di sini saya ingin memberikan sebuah quotes, yaitu dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri,
merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi ini saya ambil kutipan dari Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya saya ingin memperlihatkan sebuah video bagaimana saya memberikan penanganan kepada siswa dengan melakukan segitiga restitusi. Jadi kasus yang pertama bisa Bapak Ibu baca di sini bahwa siswa itu bolos pelajaran. Jadi pada hari Selasa pagi peserta didik bernama Ega dari pelajaran bahasa Jepang pada jam ketiga. Nah, Ega ini bolos hanya saat jam pelajaran bahasa Jepang saja. Di jam kelima, Ega sudah berada di kelasnya. Nah, Bapak Paneda pun menyampaikan kepada guru BK bahwa Ega bolos saat pelajaran bahasa Jepang. Jadi, silakan Bapak dan Ibu simak dulu sebentar ya. Ega, apa kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke ruangan ini? Ya, Jadi tadi saya dapat laporan dari Pak Paneda. Katanya tadi saat pelajaran bahasa Jepang, Ega tidak ada di kelas ya? Ega ada di mana? saya kantin Bu. Jadi berarti Ega sama sekali tidak mengikuti pelajaran bahasa Jepang dari awal sampai akhir ya? Iya benar Bu. Oh, baik Ega, tidak apa-apa Ega. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak kamu saja yang pernah bolos dari pelajaran. Ada beberapa teman-teman kamu yang pernah melakukan hal tersebut. Saya di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi saya di sini untuk berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Ega pasti memiliki alasan mengapa Ega tidak mengikuti pelajaran bahasa Jepang, bukan? Bisa tolong Ega ceritakan apa alasannya? Gini Bu, karena saya tidak ngerti. Selain itu juga saya nggak suka pelajaran itu. Saya juga tidak mengerjakan tugas Bu. Saya takut dimarahi oleh bapaknya. Jadi saya pikir lebih baik saya bolos saja Bu. Oke, tidak apa-apa Ega, walau kalau wajar kalau Ega tidak suka beberapa mata pelajaran. Saya pun dulu begitu sama, tidak semua pelajaran saya sukai dan saya pahami. Selain itu, Ega juga bukan satu-satunya anak yang tidak mengerjakan tugas. Banyak juga teman-teman Ega yang tidak mengerjakan tugas, benar kan? Iya Bu. Nah, dari tindakan Ega tadi, apakah Ega melanggar keyakinan kelas atau tidak? Iya Bu, saya mengerti. Nah, menurut Ega, keyakinan kelas apa yang Ega langgar? Tanggung jawab Bu. Selain tanggung jawab, ada lagi tidak? Rasa menghormati. Oke, jadi kira-kira tindakan apa yang akan Ega lakukan ke depannya untuk memperbaikinya? Karena pembelajaran bahasa Jepang itu kan penting juga untuk ke depannya. Saya tidak akan bolos. Kemudian saya akan mengerjakan tugas-tugas. Selain itu saya akan minta maaf ke Pak Paneda karena bolos di saat pelajaran waktu. Oke.
Oke, bagus. Jika Ega sudah tahu apa yang harus Ega lakukan, sekarang Ega boleh kembali ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Berikut refleksi dari teman sejawat dan siswa mengenai aksi nyata yang telah saya lakukan. Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Iputu Indra Pranata SPD. Saya adalah seorang guru sejarah di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan refleksi atau tanggapan terkait dengan pengimbasan budaya positif yang dilakukan oleh rekan sejawat saya di sekolah, yaitu Ibu Gusti Agung Mega Mas Dewi Pertiwi SPD, dalam memenuhi tugas pengimbasan dari guru penggerak Angkatan 7. Jadi dari penyampaian yang dilakukan oleh beliau yang dilakukan pada tanggal 17 Januari 2023 secara daring melalui platform Google Meet. Jadi sangat banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, terutama sebagai guru dalam melakukan pembelajaran di kelas yang sebelumnya saya masih menggunakan cara-cara konvensional terkait dengan bagaimana mengontrol peserta didik. Misalkan peserta didik yang bermasalah, dalam hal ini contohnya peserta didik yang tidak mengerjakan PR, atau misalkan beberapa peserta didik juga tidak memperhatikan atau tidak berkonsentrasi saat belajar, sehingga mereka melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya pembelajaran, ataupun peserta didik yang jarang mengikuti pelajaran. Nah, biasanya saya memberikan mereka hukuman untuk memberikan efek rasa bersalah atau rasa malu pada peserta didik tersebut, sehingga harapannya adalah ke depannya mereka tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama dan mengikuti pembelajaran saya, pelajaran sejarah ini dengan baik. Namun ternyata dari pelaksanaan tersebut memang yang saya temui adalah perlakuan tersebut tidak membuat siswa-siswa atau peserta didik yang saya katakan bermasalah tadi serta-merta untuk dalam tanda kutip kembali normal atau mengikuti pembelajaran dengan baik, jadi meninggalkan kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Justru malah mereka menjadi semakin tidak nyaman dengan pembelajaran. Nah, hal ini sebenarnya saya sadari cukup bertentangan dengan tujuan pembelajaran di masa kini, ya, khususnya di konsep Merdeka Belajar. Jadi bagaimana kita sebagai seorang pendidik mewujudkan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, ya maksud saya, kemudian kreatif, menyenangkan, sehingga tujuan dari pembelajaran dan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran tersebut bisa terakomodir dan tercapai. Nah, di sini materi atau istilahnya pengimbasan yang diberikan oleh Bu Gung selaku rekan sejawat saya yang juga adalah teman diskusi di sekolah dalam pertemuan kemarin, ini sangat membuka atau sangat memberikan saya sebuah inspirasi atau membuka cakrawala saya sebagai seorang pendidik. Jadi dalam paparannya beliau menyampaikan tentang bagaimana seorang guru itu harus bisa mengontrol peserta didik, mengontrol pembelajaran maksud saya, dengan membuat kesepakatan kelas. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi yang sebelumnya memang saya membuat kesepakatan kelas dengan peserta didik, namun model kesepakatan kelas yang saya buat itu terkadang masih kaku atau bersifat apa yang saya inginkan pada peserta didik. Nah, di sini Bu Gung menyampaikan tentang bagaimana cara kita sebagai guru membuat keyakinan kelas, lebih tepatnya agar peserta didik tersebut menyadari posisinya, kemudian menyampaikan apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran, apa yang mereka butuhkan, kemudian pembelajaran seperti apa yang mereka minati,
Kemudian membuat keyakinan kelas bersama guru-guru dan bersama teman-temannya, sehingga dalam pembelajaran ke depannya, dalam pembelajaran mereka di kelas itu, mereka memegang keyakinan kelas tersebut sebagai pedoman. Apabila mereka melakukan suatu kesalahan atau melakukan suatu kekeliruan, maka guru tinggal mengingatkan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama di awal pertemuan atau di awal semester misalkan. Nah, ini saya rasa sangat membantu sekali, jadi sangat berarti bagi saya sebagai seorang guru, di mana dari pengimbasan kemarin yang diberikan oleh Bu Gung, saya akan mencoba untuk menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Dan saya rasa dengan hal tersebut saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan dalam pembelajaran saya di kelas nanti. Semoga apa yang disampaikan oleh Bu Gung kemarin dan apa yang berhasil saya simak dan saya pahami bisa membawa dampak positif bagi pembelajaran saya di kelas. Dan saya harapkan juga kepada Bu Gung untuk tetap berbagi ilmu, dan terima kasih atas sharing ilmunya kemarin. Semoga sukses untuk kedepannya. Bu Gung dilancarkan, dan jangan lupa tetap berbagi ilmu dengan saya dan kami guru-guru di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kata-kata yang salah. Semoga sukses selalu. Saya akhiri dengan selamat malam. Terima kasih. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Direktur Karyawan. Saya adalah salah satu guru honorer di SMA Negeri 1 Nusa Penida. Saya mengajar mata pelajaran fisika. Nah, di sini saya adalah salah satu peserta kegiatan pengimbasan yang dilakukan oleh salah satu calon guru penggerak kami atas nama Ibu Agung Mega Marsdi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Januari tahun 2023. Nah, dari kegiatan pengimbasan tersebut dapat saya sampaikan bahwa materi yang disampaikan sudah cukup bagus, kemudian diskusinya juga berjalan dengan baik, di mana terjadi timbal balik antara pemateri dengan peserta kegiatan pengimbasan. Nah, dari kegiatan pengimbasan yang dilakukan, banyak hal yang dapat saya pelajari, terutama bagaimana perubahan paradigma belajar pada saat ini. Nah, bagaimana cara memotivasi siswa dalam belajar, menangani siswa yang bermasalah dalam kelas, mulai dari bagaimana cara membuat kegiatan kelas dan sebagainya. Intinya kegiatan pengimbasan ini sangat berdampak positif bagi saya secara khususnya yang dapat saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti. Oke, hanya demikian yang dapat saya sampaikan dalam memberikan refleksi terhadap kegiatan pengimbasan tersebut. Selamat pagi dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Tega Pramana dari SMA Negeri 1 Nusa Penida. Saya dipanggil karena melakukan kesalahan, yaitu bolos ketika jam pelajaran. Syukurnya saya tidak dimarahi di depan umum dan tidak diberi hukuman. Menurut saya, segitiga restitusi ini lebih efektif dilakukan, yaitu dengan cara secara langsung terhadap siswa tanpa memarahinya di depan umum. Karena itu, tentu saja akan membuat siswa menjadi malu, tertekan, terintimidasi, sehingga mungkin saja siswa bisa merasa down dan mungkin akan membenci guru yang memarahinya, atau bahkan juga sampai tidak mau ke sekolah lagi. Dengan segitiga restitusi ini, maka siswa akan merasa lebih nyaman, termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik lagi. Sekian refleksi dari saya, terima kasih. Demikianlah aksi nyata yang telah saya lakukan mengenai budaya positif. Terima kasih dan semoga bermanfaat.